Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Raffi di Al Raffi Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu berbahagia bersama orang-orang yang Anda cintai. Di video kali ini saya akan membahas tentang tema upload video. Dan kalau kita berbicara soal upload video, maka ada 3 hal penting yang harus kita ketahui adalah upload video, durasi video, dan berapa kali dalam seminggu. Itu yang akan kita bahas. Kita akan mulai dengan upload video. Tip yang saya sampaikan ini adalah kami khususkan untuk para YouTuber pemula ya. Tentu bagi yang bukan pemula lagi mungkin tidak akan menjadi masalah tentang seputar upload ini. Tetapi bagi mereka yang pemula mungkin akan sangat bermanfaat informasi yang akan saya sampaikan. Yaitu seputar upload video. Tentu banyak teman-teman yang bertanya, sebagai YouTuber pemula itu kira-kira kalau upload video itu jam berapa? Yang perlu Anda perhatikan adalah sebelum Anda upload, tentu Anda harus pelajari dulu di YouTube Studio perilaku penonton Anda pada saat jam-jam menonton tayangan video Anda itu jam berapa. Karena ini akan sangat berbeda antara channel yang satu dengan channel yang lain ya, termasuk juga domisili negara kita dengan negara yang lain juga mungkin akan sangat berbeda. Dan tentunya juga ini berpengaruh dengan subscriber kita tentu punya kebiasaan yang berbeda dengan channel-channel yang lain. Jadi istilahnya ini tidak akan bisa dijadikan patokan yang standar baku bahwa jam berapa harus upload video. Tetapi yang perlu Anda ketahui adalah di YouTube Studio itu kira-kira jam berapa orang paling banyak menonton video Anda. Kalau misalnya yang di YouTube Studio itu terindikasi bahwa penonton Anda terbanyak adalah jam 8 malam, maka Anda paling tidak jam 7, setengah 8 harus sudah upload. Kenapa harus demikian? Ini adalah sebuah cara supaya video kita ini akan segera ditonton pada saat kita upload video. Jangan sampai kita upload video tapi tidak ada yang nonton karena penonton kita akan menonton pada saat jam-jam yang dia tentukan. Misalnya kita upload jam 12 malam tapi ternyata kebiasaan penonton dari channel kita itu adalah jam 8 malam. Maka selama jam 12 sampai dengan jam 8 malam itu ada kemungkinan video kita akan sepi. Jadi itu ya teman-teman yang perlu diperhatikan. Jadi kalau mau upload video, lihat dulu YouTube Studio kebiasaan penonton pada channel Anda itu jam berapa. Sekiranya jam 8 malam yang paling banyak penontonnya, maka usahakan 1 jam sebelumnya Anda paling tidak sudah menyiapkan video dan proses editingnya, sehingga ketika jam 8 sekiranya pada saat penonton banyak yang menonton channel Anda, video Anda siap ditonton. Karena ini menyangkut rekomendasi juga teman-teman ya. Jadi ketika sebuah video ini dalam waktu 3 jam pertama segera banyak penontonnya, melejit penontonnya, maka tidak menutup kemungkinan video Anda akan direkomendasikan. Berbeda dengan ketika 3 jam pertama penonton Anda sepi, maka bisa jadi video Anda sulit akan direkomendasikan oleh YouTube, dikarenakan memang proses rekomendasi ini akan berjalan kurang lebih 3 jam pertama dan selama paling tidak 3 hari pertama. Nah, ini yang perlu ditekankan ya teman-teman. Jadi saya menyarankan tidak berdasarkan jam, tetapi lihatlah kebiasaan penonton di channel Anda ini jam berapa menonton paling banyak. Kalau memang jam 8 malam, paling tidak jam 7 malam Anda sudah upload video. Ini pasti akan berbeda antara channel yang satu dengan channel yang lain, atau mungkin dibandingkan dengan yang lain pun juga akan berbeda ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah trik, makanya saya tidak akan menyebutkan jam berapa karena ini akan mungkin sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Baik, itu untuk jam upload video. Nah, setelah upload,
Yang perlu Anda lakukan adalah segera promosikan video Anda ke channel-channel teman-teman Anda di komunitas atau mungkin berkomentar di kolom komentar channel teman-teman Anda. Ini dalam rangka untuk mempromosikan supaya teman-teman kalian bisa terpancing untuk segera menonton video yang baru saja Anda upload. Memang pada hakikatnya ketika kita mengupload video, notifikasi daripada para subscriber itu sudah dikirimkan oleh YouTube. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua subscriber kita ini menyalakan lonceng notifikasinya, sehingga kita tidak bisa harus menunggu dengan notifikasi itu supaya teman-teman kita para subscriber itu bisa berkunjung ke tempat atau ke channel Anda untuk menonton video Anda. Untuk itu kita harus jemput bola dan berperan aktif supaya responnya segera video kita yang baru saja kita upload itu mendapat respon yang cepat, sehingga bisa cepat juga untuk mendapatkan rekomendasi. Itu ya teman-teman. Jadi intinya ketika habis upload video, segera promosikan video Anda ke tab-tab komunitas, ke channel teman-teman kalian, sapa mereka dengan bahasa yang halus supaya bisa berkenan dan berkunjung untuk menonton video yang baru saja Anda upload. Sekarang kita akan bahas durasi ideal untuk video sebagai YouTuber pemula. Itu videonya berapa menit idealnya. Sebagai seorang YouTuber pemula, yang perlu Anda perhatikan adalah untuk mendapatkan traffic dari video ini, dasarnya adalah diantaranya adalah rasio klik tayang dan durasi tontonan. Kalau durasi tontonan dan rasio klik tayangnya ini di bawah standar, maka video Anda ini akan sulit direkomendasikan oleh YouTube. Kalau Anda lihat di studio YouTube, itu 0-30 detik itu dihitung intro. Idealnya berarti 30 detik ke atas itu sampai dengan durasi terakhir, paling tidak video Anda banyak penontonnya. Nah, yang problem yang terjadi bagi YouTuber pemula ini adalah kalau membuat video terlalu panjang, sedangkan pola tonton kita hanya 2 menit atau 3 menit, otomatis durasi tontonannya tidak sampai 50%. Karena videonya terlalu panjang ya. Dan yang menonton hanya sekitar 2 menit. Nah, ketika rasio klik tayang dan durasi tontonan ini di bawah standar, maka video Anda akan sulit direkomendasikan. Jadi untuk mengakali atau mensiasatinya, sebaiknya bagi para YouTuber pemula ini, untuk bisa mendapat rasio klik tayang dan durasi tontonan yang di atas 50%, maka saya menyarankan idealnya membuat video adalah 5-8 menit atau 4-8 menit, tidak lebih dari itu. Karena kalau sampai dengan lebih dari 10 menit atau bahkan 15 menit atau 20 menit, saya mengkhawatirkan bahwa durasi tontonannya di bawah standar. Kalau sudah di bawah standar ini, otomatis rekomendasi YouTube tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi itu yang pertama yang perlu Anda pikirkan adalah membuat video dengan durasi 4 atau 5 ya, 5-8 menit, tidak lebih dari itu. Dan itu sangat membantu teman-teman kalian yang menonton video yang sifatnya gotong royong atau saling membantu, saling menonton ya. Kalau terlalu panjang, kasihan mereka. Dan lagian juga kalau kita ini sebagai YouTuber pemula, sekarang ini kan YouTube gencar-gencarnya beriklan ya. Video yang 11 detik saja sekarang sudah ada iklannya. Kalau sudah mencapai 100 view. Nah, kalau itu terjadi, kalau misalnya channel Anda sebagai YouTuber pemula terlalu panjang videonya, percuma juga ada iklannya tapi uangnya tidak masuk ke kita. Jadi buatlah video yang rata-rata 5-8 menit supaya ini mendapatkan rasio klik tayang dan durasi tontonannya di
di atas standar 50% ke atas ya, sehingga video Anda akan cepat direkomendasikan ke beranda-beranda YouTube dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia tentunya. Dan saya pernah membahas bahwa rasio klik tayang ini akan sangat-sangat berpengaruh ketika video kita sudah masuk ke beranda YouTube. Biasanya rasio klik tayang akan turun, khususnya bagi para YouTuber pemula yang penontonnya masih minim ya, akan sangat terasa sekali. Rasio klik tayangnya akan turun. Ini berpengaruh karena memang cakupan daripada video kita ini disebarkan ke seluruh penjuru dunia lah istilahnya ya, sehingga mempengaruhi semakin banyak orang yang disuguhi video Anda, tetapi juga semakin banyak yang tidak memilih video Anda, dikarenakan tidak semuanya sesuai dengan minat mereka sebagai seorang penonton. Namun bila mana berhasil di beranda rasio klik tayang di atas 50%, itu pun juga sebuah kesempatan buat channel Anda, buat video Anda untuk direkomendasikan lebih luas ke YouTube ya. Baik, itu soal durasi video. Sekarang kita akan bahas berapa kali dalam satu minggu sebagai YouTuber pemula ini untuk upload video. Saya akan menyarankan alangkah lebih baiknya di dalam satu minggunya minimal adalah 3 hari Anda upload video, atau dalam satu minggu 2 video Anda upload. Kenapa harus begitu? Ini adalah kita sebagai YouTuber pemula masih banyak yang harus kita promosikan ke teman-teman yang lain, PR-nya masih banyak. Jadi ketika kita upload video, maka kita punya waktu 3 hari untuk promosi ke teman-teman kalian, sehingga dengan demikian akan cepat rekomendasinya ke video kita. Jadi jangan tiap hari kalau menurut saya. Kalau tiap hari nanti kesempatan Anda berkunjung dan mempromosikan video Anda akan sangat-sangat minim, dan ini akan sangat-sangat berpengaruh dengan jumlah video Anda ya, maksudnya ya. Jadi kalau bisa sebagai YouTuber pemula maksimalkan ya minimal 1 minggu sekali, kalau bisa 3 hari sekali. Jadi di sela-sela setelah upload, selama 3 hari ini rekomendasinya masih jalan ya, Anda harus promosikan ke teman-teman kalian sambil kita terapkan trik upload video ya, supaya rekomendasinya segera tercapai gitu ya teman-teman. Baik, itu adalah teknik-teknik yang harus Anda terapkan sebagai YouTuber pemula dalam mengupload video, dan juga durasi video, dan juga berapa kali dalam seminggunya yang harus upload. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya hanya bisa berharap mudah-mudahan segala usaha yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat ya. Saya doakan mudah-mudahan di tahun 2023 semuanya bisa sukses dan segala keinginannya bisa tercapai. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sudah monet segera bisa menjadi orang-orang yang sukses dan tidak lupa untuk selalu berkunjung kepada teman-teman yang lain. Sampai di sini apa yang menjadi bahasan kita, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.